Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, nama Muhammad Fatnan Ahmadi, NDH 21. Saya merupakan peserta latsar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Puslatbang KDOD LAN Samarinda tahun 2020. Izinkan saya menyampaikan resum jurnal harian 4 saya dengan judul akuntabilitas. Definisi akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 2015 adalah suatu kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Nah, responsibilitas ini berbeda dengan akuntabilitas. Responsibilitas itu adalah suatu kewajiban untuk bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya, mulai dari proses perencanaan, proses kinerja, dan proses laporan. Ada 7 nilai dasar dari akuntabilitas. Yang pertama, dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, harus sesuai. Yang ketiga, informatif. Yang keempat, relevan. Yang kelima, transparan. Yang keenam, memiliki integritas. Dan yang terakhir adalah harus terkontrol. Ada 4 konsep dari akuntabilitas dalam lingkungan ASN sebagai abdi negara, yaitu yang pertama, seorang ASN itu harus mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, golongan, atau pribadi. Tentunya ASN harus memilih kepentingan publik yang harus diutamakan daripada kepentingan yang lainnya. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan ASN dari politik praktis. Di sini sudah jelas bahwa seorang ASN itu tidak boleh terjun ke dalam dunia politik. Kemudian yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil, tentunya dalam rangka pelayanan atau penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Di sini sudah jelas bahwa seorang ASN tidak boleh memprioritaskan suatu kelompok, golongan, atau etnis tertentu. Jadi semuanya harus dianggap sama. Dan yang keempat, itu menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Nah, ini maksudnya konsisten adalah harus sama antara perkataan dengan perbuatan. Sedangkan dapat diandalkan itu maksudnya adalah seorang ASN harus mempunyai skill atau kemampuan dalam hal pelayanan agar pelayanannya menjadi lebih maksimal. Selanjutnya, jenis akuntabilitas publik itu ada 2 bagian. Yang pertama, akuntabilitas secara vertikal. Nah, ini maksudnya pertanggungjawaban antara bawahan kepada atasan. Nah, sebagai contoh adalah tanggung jawab seorang dosen kepada ketua jurusan, kemudian ketua jurusan kepada dekan, kemudian dekan kepada rektor. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua adalah akuntabilitas horizontal, yang artinya adanya utusan pemerintah untuk memberikan laporan kepada publik atau masyarakat. Sebagai contoh adalah Satgas Penanganan COVID-19 harus melaporkan data-data penanganan COVID secara faktual. Atau contoh lain adalah
Komisi Pemilihan Umum KPU harus melaporkan data-data tentang pemilihan umum. Pemahaman materi, bagaimana menjadi seorang PNS yang akuntabel, ada 6, yaitu yang pertama, seorang PNS itu harus memiliki sikap-sikap yang mengandung nilai akuntabilitas. Yang kedua, seorang PNS atau ASN itu harus menjadi pusat akses informasi dan memberikan pelayanan secara transparan. Yang ketiga, seorang PNS atau ASN tidak boleh curang dan koruptif. Yang keempat, seorang ASN harus mampu memanage dalam penggunaan sumber daya negara yang baik. Yang kelima, seorang PNS atau ASN itu harus dapat menyimpan rahasia data negara. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah seorang PNS itu harus mampu mendahulukan kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Adapun rencana aksi yang akan saya lakukan adalah menerapkan nilai-nilai akuntabilitas di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah atau di lingkungan pekerjaan atau kantor. Sekian laporan jurnal harian 4 saya. Apabila salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.